Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke, salam, apa kabarnya? Hey, where are you? Salam. Atau beta mesti Om Swastiastu, wassalamualaikum dan sebagainya. Oke, sekali lagi shalom. Oke, apa kabar semuanya? Bilang orang di kiri kanan, beta senang duduk di lubung sebelah. Haleluya. Oke. Merdeka! 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 Beri tepuk tangan dulu yang sudah merdeka. Luar biasa. Iya, ini bulan kemerdekaan ya. Dan hari ini kita tadi udah dipandu oleh MC, kita rayakan kemerdekaan dan tema bulan ini adalah restorasi. Restoration ya. Oke, saya senang dengan satu topik kecil yang I want to share for of you today. Special for you youth ya. Si tukang tipu yang diubahkan. Bilang di kiri kanan, lu juga kok. Oke, tuti yang diubahkan. Tahu tuti? Tukang tipu. Ya, jadi oke, bahasa Inggrisnya dulu tadi luar biasa, kasih tunjuk buat saya. Iya, the transformed swindler. Oh ya, bahasa tipu, si tukang tipu itu swindler. Apa coba? Swindler, ya, oke. Bukan kalau bukan ya. Oke, swindler, the transformed swindler, si tukang tipu yang diubahkan. Oke, kita baca sama-sama 2 Korintus 5 ayat 17 mengawali sharing saya siang hari ini. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 17 dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3, go. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Saudaraku, ini ayat yang sangat terkenal untuk kita semua. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, yang ada dalam Kristus katakan amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini makna sesungguhnya dari restorasi. Restorasi artinya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi kalau nyanyinya masih begini, aku masih seperti yang dulu, itu belum restorasi. Kalau restorasi artinya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang setuju katakan amin. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, restorasi diterjemahkan sebagai pengembalian atau pemulihan sesuatu kepada bentuk atau kondisi semula. The return or restoration of something to its original form and condition. Itu pengembalian, dikembalikan ya. Kemudian dipulihkan. Wow, ini yang mesti dipahami. Kalau hidupmu mau direstorasi oleh Allah, maka Allah akan kembalikan engkau. Lalu tidak hanya kasih engkau di posisi begini, tapi engkau dipulihkan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kepada apa? Kepada kondisi yang semula. Nah, kita mau bahas dulu apa maksud restorasi yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama, saudaraku, mengembalikan. Apa yang ingin Tuhan kembalikan dalam hidup saya dan saudara, yaitu mengembalikan manusia kepada rancangan awal Tuhan ketika Dia menciptakan manusia. Hei, saya sudah bilang kepada saudara seringkali dan berulang kali, Tuhan bukan kurang kerjaan. Atau setelah Tuhan ciptakan seluruh alam semesta, ya 5 hari itu, kemudian di hari yang ke-6 Tuhan duduk-duduk dulu pikir-pikir buat apa lagi ya? Gua kabut.
Nggak kabut, ngabut. Kabut. Gua ngabut kata Tuhan. Gabut. Saudara bayangkan kalau Tuhan gabut. Kalau saudara sering gabut. Kalau sering gabut, saya tahu mau buat apa, jalan-jalan, ambil HP, banting-banting. Tuhan tidak gabut, saudaraku yang kasih. Tidak tahu mau buat apa Tuhan. Setelah dia ciptakan semua, dia bilang, wih asik. Wih burung terbang, wih. No. He has a plan. Tuhan sudah punya rencana. Di hari ke-6, Tuhan ciptakan manusia. Dan ketika Tuhan ciptakan manusia, wow, dia hembuskan nafas kehidupan dalam diri manusia. Itu yang membuat manusia berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau ente masih panggil ente Pungkawan dengan nama kebun binatang, maka minta maaf, bilang sama dia, gua beda. Kenapa? Karena ada nafas hidupnya Allah dalam diriku. Halo, ada amin? Itu yang membuat saya dan saudara berbeda dengan makhluk yang lain. Setelah Tuhan ciptakan manusia, Tuhan bilang berkuasalah. Kita baca Mazmur 8 ayat 4-7. Demikian bunyi firman Tuhan. You look of that and I read in Indonesian, ya. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Waktu lihat bulan purnama, bintang-bintang di langit. Wah. Lalu Mazmur bilang, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Wow. Orang di kiri kananmu hampir sama seperti Allah. Coba lihat dia. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Oi, kalau belum lihat beta belum lanjut khotbah. Tuh lihat di mata bilang, ternyata lu hampir sama dengan Allah. Sudah? Oke, luar biasa. Dan apa? Telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Pegang kepala semua. Di kepala saya ada mahkota kemuliaan dan hormat. Katakan. And I have crowned with a glory and honor. Ada amin? Ayat 8, ayat 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Kepalanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Haleluya. Ini yang Tuhan ketika ciptakan manusia, Tuhan bilang berkuasalah atas burung-burung di udara, berkuasalah atas binatang-binatang di darat, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan semua yang Tuhan ciptakan. Bilang di bawah telapak kaki kita. Coba banting kaki. Di bawah telapak kakimu semuanya sudah ditaklukkan. Termasuk rokok. Jadi kalau Anda masih isap rokok sambil bangga berkata, gua jantan. Hanya ayam yang jantan. Serta kambing. Anda tidak perlu seperti ayam dan kambing. Halo, ada amin? Karena tembakau itu sudah dibawa, diletakkan di bawah telapak kaki. Jadi kalau dapat sebatang rokok dari teman, dia offer kepada saudara, bilang minta maaf ya, ambil lalu buang di lantai, injak, bilang semuanya sudah diletakkan di bawah kaki saya. Kasih tunjuk dia Mazmur 8 ayat 7. Ada amin? Ada amin? Gua mau kagak merokok Pak Pendeta. Gua mah cuma HP aja. HP bisa diletakkan di bawah telapak kaki. Sekarang ambil HP masing-masing. Ambil HP masing-masing. Saya tunggu. Ambil HP. Ambil. Beta tunggu dari kawasan, beta turun di depan. Ambil HP. Taruh di bawah. Kas naik sepatu di atas baru bilang minta maaf ya HP, beta taruh di bawah telapak kaki saya. Taruh. Tolong syuting nomor kaki semua, tolong. Syuting. Jangan syuting beta lah, syuting nomor kaki. Ya. Yang belum taruh beta turun di bawah periksa. Ini ayat yang bilang. Bilang mulai sekarang
HP tidak berkuasa atas saya. HP mana? Belum ada kok HP. Kasih keluar. Kasih keluar, nanti itu HP berkuasa atas hidupmu. Taruh di bawah. Mana HP? Taruh, injak. HP mana? HP taruh di bawah. Ini kalau beta soalnya turun, dosan kas turun. Ini beta titi sama sama. Mana? Lu punya. Injak. Yang sayang. Biar iPhone F15 yuk. Injak. Begitu. Injak sama. Injak. Bilang sekali lagi, HP, engkau tidak berkuasa atas saya. Saya injak. Kau sampai yang injak. Injak unik. Injak. Ya, haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang sudah. Ambil kembali HP-nya. Luar biasa, beri tepuk tangan. Jadi ketika Tuhan ciptakan saya dan saudara, Dia rancangkan kita untuk berkuasa atas semuanya ini. Apa saja Tuhan beri kuasa kepada manusia. Tapi sayang 1000 sayang. Ketika Hawa dan Adam jatuh di dalam dosa. Kotong jangankan lihat harimau bro. Lihat kecoak sama. Wow, kecoak. Apalagi tikus. Kita takut. Nyamuk. Kalau malam mau tidur tuh bilang nyamuk. Ondor beta mau tidur. Haleluya, ada amin. Ya, kenapa? Karena kita berkuasa. Makanya saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dengar. Hamartia itu, dosa itu bahasa Yunaninya hamartia. Hamartia itu seperti saudara panah. Ada sasaran di sana, lalu saudara panah dari sini. Waktu dia tidak jatuh pas di sana, tapi dia jatuh di depan sini. Itu yang namanya hamartia. Hamartia artinya tidak capai target. Ketika saya dan saudara tidak capai tujuan Allah, target Allah dalam hidupmu, saudaraku, dalam hidup saya dan saudara, itu yang disebut dengan dosa. Ketika kita tidak tahu untuk apa kita lahir, untuk apa kita ada hari ini, untuk apa saya kuliah, untuk apa saya sekolah, hanya memenuhi keinginan papa dan mama atau memenuhi keinginan yang lain, maka dengar, engkau sedang hamartia dari hidupmu. Tahukah engkau hamartia tadi artinya apa? Dosa. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, ketika manusia melenceng dari sasaran Allah, target Allah yang sesungguhnya, maka Allah perlu merestorasi kembali. Manusia perlu dikembalikan seperti yang Tuhan maksudkan. Like this mic, you know. Ini mic ketika Sang Penciptanya menciptakannya, Dia bermaksud untuk memperkeras suara saya yang sedang berkhotbah. Tapi kalau disalahgunakan untuk pakai kadelu, kerubung kepala, toki kepala, atau pakai ulik bumbu, atau pakai paku, dan dia rusak, maka Sang Pencipta akan sedih. Dia harus mengambilnya kembali, merestorasi kembali, untuk supaya mic ini dapat berfungsi kembali. Yang kedua, memulihkan manusia. Restorasi itu memulihkan manusia. Memulihkan dari apa? Memulihkan, restore humans from the consequences of sin. Memulihkan kembali saya dan saudara dari apa? Dari akibat-akibat dosa. Saudara jangan pikir, omong-omong kau tempun dosa sakit top-top sah. Sorry bro, sorry. Engkau jangan pikir, ini beta pun dosa. Kalau memang masuk neraka, Bapak Neta mau bikin apa? Silakan ente masuk neraka. Beta juga. GP kale. Tapi tahukah saudara, akibat dosa yang terjadi, saudaraku yang kekasih, dengar.
itu bukan hanya akibat untukmu, tetapi untuk orang lain. Apalagi untuk generasi yang berikutnya. Saudara jangan pikir hari ini kalau saudara pacaran sembarang, raba sembarang, bikin sembarang, lalu saudara begini beta pu enak, siapa mau tahan? Memang kotong sen bisa tahan bro, itu bro pu hak. Tapi dengar baik, nanti yang akan tuai waktu engkau jadi bapak atau mama. Jangan marah kalau anak perempuanmu nanti dipegang-pegang oleh nyong-nyong yang lain. Lu mau menangis Cina, kok dulu lu juga begitu? Itu maksudnya. Sudah paham? Kalau sekarang saudara disuruh jaga hidup baik-baik, itu untuk generasimu. Ada keluarga-keluarga suami istri bercerai, wah beta mau bercerai. Beta mau cerai, Pak John jangan tahan-tahan, beta suka. Beta bilang kakak cerai it's okay. Tapi dengar, catatan sejarah dalam keluargamu, seperti keluarga saya ini saudaraku yang kekasih. Sampai anak cucu saya akan cerita, bembai cerai. Saudara, saya pembapa dan saya mama yang cerai. Saya pun anak sampai cucu cede akan cerita. Waktu baca garis keturunan Loes, beta pun bayi dan beta pun nenek cerai. Saya bilang bapak mama pikir 2 kali. Karena itu lebih baik tak usah nikah sebelumnya. Dan saudara pikir nikah tuh enak. Lalu asik, asik. Hadirin dipersilakan berdiri. Mari kita sambut raja dan ratu sehari kita. Wih, botong rasa tuh ada kamera di mana-mana. Botong rasa ada bunga di mana-mana. Wih, waktu itu tersanjung mati. Saudara pikir nikah 1 hari? Nikah tuh seumur hidup. Makanya dari sekarang tuh jaga hidup baik-baik. Bilang sama lu penyong dan lu nona, jalan tuh bawa veneti. Kalau dia mulai pegang-pegang lu bilang, lu kenapa nih? Kalau naik motor dan dia tuh woi, jangan lengket ke toke. Belum apa-apa bosan udah puma lengket su lebe dari. Taruh itu tas ransel di tengah. Bosan duduk di bawah bilang, pelok kuat ya beta mau lari kincang. Stop, beta turun naik Grab saja. Pakai Maxim, lebih murah meriah. Dia lebih hati-hati dari lu lah. Haleluya, ada amin? Betul. Kenapa? Karena akibat dosa nih belum lagi nanti kita cek. Orang kalau buat dosa saudara tahu. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka makan. Apa yang mereka lakukan? Mereka takut. Lalu mereka sembunyi. Lalu mereka sematkan daun-daun untuk tutup ketelanjangan mereka. Itu akibat dosa yang dapat diterjemahkan saudaraku yang kasih. Orang kalau buat dosa 1 kali saudara jangan pikir saudaraku. Biasa aja lagi gue. Saudara ada yang tahu beta buat dosa. Memang saudara ada yang tahu. Tapi hati nuranimu sedang menghukum engkau. Makanya Adam dan Hawa sembunyi. Tuhan tidak hukum mereka. Tuhan malah datang di taman. Halo Adam, Hawa, where are you? Hei biasa dong Adam, aku di sore dong, sana ada lain. Why? Sebab mereka sedang buat dosa dan bersembunyi, takut, malu. Itu akibat dosa. Saudara boleh bersembunyi di balik semuanya itu. Engkau boleh bersembunyi di balik senyummu yang lebar. Bersembunyi di balik lipstikmu yang tebal. Bersembunyi di balik kegantenganmu. Tapi dengar, engkau tidak bersembunyi dari hati nuranimu. You know? Wow. Tapi dengar, karena itu Tuhan datang dan berkata kepada Adam, di manakah engkau Adam? Adam bilang, Tuhan, kotong di sini mah kotong malu, kotong telanjang. Tuhan bilang, hei Adam, siapa bilang lu telanjang? Andiane Tuhan. Bayangkan. Tapi Tuhan itu baik. Dia korbankan. Belum pernah terjadi darah tertumpah di Taman Eden.
Tapi karena cintanya kepada Adam dan Hawa, cintanya kepada saya dan saudara yang jatuh dalam dosa, Allah rela membelah. Allah rela membelah itu apa? Domba. Mengambil kulitnya walaupun domba itu berteriak. Mungkin zaman dulu itu domba masih bisa bicara. Domba bilang, why you kill me Lord? Lord bilang, you tenang-tenang saja. Sebab untuk manusialah aku membelah engkau. Tuhan rela mengorbankan domba. Lalu menutupi ketelanjangan manusia dengan kulit domba. Dan itu dikerjakannya dengan mengorbankan Yesus di atas kayu salib. Yang darahnya menguduskan dan melayakkan saya. Yang darahnya merestorasi hidup saya dan saudara. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau engkau buat dosa dengan engkau kehilangan kemuliaan Allah. Saya bicara dengan anak laki-laki saya, dia nyetir mobil, saya bilang begini, lihat itu Simpson. Simpson itu kompromi. Sondeka aku dia baik dan beta. Sondeka dia telepon beta tuh dia doa ke beta. Sondeka kalau dia SMS tuh WA tuh dia WA firman. Itu Simpson bilang, waktu orang bilang jangan mau dan Delila. Dia baik. Dia luar biasa. Tapi apa Simpson kompromi sama Delila? Lalu tahu kau saudara apa endingnya? Setelah Delila tahu rahasia Simpson, cukur rambut botak. Botak itu hilang kemuliaan Allah. Kemuliaan seorang Simpson ada di rambutnya. Tapi dicukur habis. Setelah kemuliaan itu hilang, mata Simpson dicungkil. Visi, mimpi, cita-citanya hancur. Karena dia kompromi. Lalu dia dibawa, diborgol. Dan dijadikan pelawak. Orang ketawa, lihat Simpson. Simpson terpuruk. Padahal dia punya kemuliaan yang luar biasa. Jangan main-main. No compromise. Jangan bilang, ini masalah apa-apa. Dia baik. Hei, dengar. You hear me. Dengar pesan dan nasihat saya. Dia hilang kemuliaan. Tapi dengar. Siang hari ini, kalau engkau di tempat di ruangan ini, ada di antara saudara yang berkata, saya mau direstorasi oleh Tuhan. Yesus masih sanggup mengubahkan dan memulihkan hidupmu. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi dia. Haleluya. Dan yang paling ngeri akibat dari dosa adalah maut. Maut, saudaraku. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, buat dosa tidak ada alasan, saudaraku. Orang buat dosa tidak ada alasan. Bila ini hanya dosa kecil, dosa besar. Dosa tidak ada dosa kecil. Dosa is dosa. Bayangkan kalau setiap orang bawa sampah kecil saja ke surga. Surga akan jadi apa? Tempat sampah. Betul? Karena itu Tuhan pesankan kita. Dengar, mumpung ente masih muda, jaga hidupmu baik-baik. Colek orang di kiri kanan, bahwa kemuliaan Tuhan menyertaimu. Haleluya. Tindakan yang kita lakukan berulang kali akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang akan membentuk karakter kita. Pemulihan dari kebiasaan dosa yang telah menjadi karakter manusia. Ini yang Tuhan ingin pulihkan. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena kotong ini bergerak sedikit dosa, betul? Apa-apa saja dosa. Tetapi puji Tuhan, Bapa di sorga telah sangat mengasihi kita.
Dia merestorasi kita, mengembalikan saya dan saudara kepada rancangannya yang semula. Dan kemudian dia tidak berhenti menempatkan kita di posisi itu, tapi dia memulihkan hidup saya dan saudara. Maukah saudara beri tepuk tangan yang luar biasa? Haleluya, haleluya. Ini sesuatu yang dahsyat yang hanya bisa dikerjakan oleh tangan Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Kalau jam tanganmu rusak, jangan bawa ke tukang sepatu. Kalau sepatumu rusak, jangan bawa ke penjahit baju. Kalau bajumu rusak, jangan bawa ke tukang jam tangan. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Kalau jam tanganmu rusak, bro, bawa ke tukang arloji. Dia akan perbaiki. Kalau bajumu terobek, bawa ke tukang menjahit. Dia akan perbaiki. Kalau sepatumu terabik, bawa ke tukang sol sepatu. Kalau hidupmu rusak, bawa ke Sang Pencipta kehidupan. Dia akan pulihkan hidup saya dan saudara. Beri tepuk tangan yang lebih meriah. Saya percaya siang hari ini, kalau engkau buka hatimu, maka engkau akan lebih cepat dipulihkan oleh Tuhan. Buka hatimu seluasnya. Haleluya. Kenapa? Karena seberapa besar engkau buka hatimu, maka seberapa besar pula Tuhan akan pulihkan hidupmu. Kalau engkau buka 10, maka Tuhan akan pulihkan hidupmu 10. Tapi kalau engkau buka hidupmu 50, maka Tuhan akan pulihkan hidupmu 50. Tapi kalau engkau buka hidupmu 100, maka 100% pula Allah akan memulihkan hidupmu. Sehingga yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Teriakan amin. Haleluya. Dan hari ini saya ingin sharing kepada saudara tentang seseorang yang punya karakternya dan dikenal sebagai tukang tipu. Tuti namanya. Si Tuti ini, bukan Tuti, ternyata namanya Yakob. Saudara kenal Abah Ako? Tahu Ako? Om Ako yang di Oesapa? Om Ako yang di Oesau. Ya, Om Ako. Nama Yakub berkonotasi penipu. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena Yakub mengandalkan segala cara, menghalalkan segala cara demi kepentingannya sendiri. Orang kalau untuk kepentingan sendiri, kalau dia menghalalkan segala cara, itu tipu-tipu pasti pakainya. Betul saudaraku? Kenapa? Ya namanya juga menghalalkan segala cara. Makanya saudaraku, Esau pernah berkata begini, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Kejadian 27 ayat 36. Nama Yakub seolah-olah menjadi identik dengan penipu. Dan memang tepatlah konotasi penipu pada diri Yakub. Mengingat ada banyak penipuan yang dilakukan selama hidupnya. Bayangkan hari itu Esau pulang dalam kondisi lapar. Lalu Esau bilang, Yakob, aku, webe dari luar cium ada bau apa ini, lu masak apa ya, enak lah. Dia pun bau asap sampai di luar sana. Aku bilang sup kacang merah pakai daging babi. Pakai kaki babi ini sup kacang merah lezat. Aku bilang, Esau bilang bagi dong. Yakob bilang minta beli. Lalu saudaraku yang kekasih dengar. Lalu Esau karena sudah lapar, ya itu ceritanya lain. Hak kesulungan yang mestinya dimiliki oleh Esau ditukarkan dengan semangkuk kacang merah. Ya. Kalau Esau sonde mau, Esau bilang sudah lah, kalau lu sonde mau kasih beta ya sudah toh. Beta bisa cari apa, kok beta pi bakar daging sendiri, kok beta pemburu. Bisa atau tidak? Bisa. Tapi ya Esau sonde tahan ini keinginan juga. Esau pun keinginan juga terlalu kuat. Esau san peduli siapa. Pokoknya beta lapar sekarang. Kasih keluar itu kacang merah datang.
Yakob bilang, it's okay. But you make promise with me, bikin janji dengan saya, kasih hak kesulungan buat saya, dan engkau boleh makan kacang merah ini. Dengar, jangan sampai hak kesulunganmu menjadi anak Tuhan tertukar hanya dengan, tahu apa artinya? Urusan perut, urusan kedagingan. Orang sekarang gampang jual status, jabatan. Makanya saya bilang kepada nyong-nyong di sini, kalau lu cari gelar, kalau lu cari sarjana, kalau lu cari jabatan, beta mundur. Tapi kalau cari Tuhan, beta maju. Haleluya. Ada amin? Begitu nyong-nyong di versi youth versi. Yang youth versi teriakan amin. Gas korem. Yang kedua saudaraku yang kasih, ini juga atas ide dari mama memang. Pas Yakub mau berkati, Ishak mau berkati, Mama Ribka bilang sa Yakob, ayo, lu ganti baju, lu pakai baju babulu ini, pi menghadap lu pembapa. Pembapa tuh subuta, surabun. Jadi nanti kalau dia berkati, dia pegang lulu, siapa ini? Ini siapa? Lu bilang beta Esau. Lalu singkat cerita, waktu itu terjadilah tuh Esau memberkati, Ishak memberkati Yakub dengan hak kesulungan. Nah pada akhirnya Esau tidak dapat. Makanya Esau tadi bilang di Kejadian 27 ayat 6. Sampai begitulah selesai, Yakub sulari tinggal di To'o Puruma, To'o Laban Puruma. Sampai sana Yakub tipu lagi. Gara-gara dia tipu, maka dia pernikahan juga dia bapak mantu tipu. Dia mestinya dengan Rahel, malam itu dia bapak mantu sorong Leapi. Terus absurd lu tukang tipu. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Bilang orang di kiri kanan, kalau tabur baik, lu tuai baik. Haleluya. Nah lihat, Yakub memiliki karakter menipu. Karena dia memiliki sifat yang egois, mau menang sendiri. Dengar, hati-hati. Kalau engkau suka menang sendiri, apa-apa mau kamu, tidak mau dengar nasihat, tidak mau dengar. Saya selalu ingatkan diri saya begini, kalau ada yang nasihat John, ajak dia makan bakso. Betul. Kenapa? Karena sampai satu titik orang tidak bisa nasihat kita lagi. Kalau orang susah mau nasihat ente, itu rugi besar. Kalau ke saya begini, siapa mau datang nasihat? Penatu. Semua bilang begini, biar kok Roh Kudus kasih tahu Sandia, kok dia sudah tahu mah. Orang tidak akan berani. Makanya saya bilang kalau ada yang berani datang nasihat saya langsung ajak dia makan babi guling. Coba kalau berani. Betul, saudara. Jadi kalau ada yang masih nasihat kamu, bilang terima kasih, jangan marah. Nasihat beta lu lebih baik dari beta sa. Jadi kalau mama masih nasihat tuh puji tuh. Bapak masih nasihat tuh puji tuh. Jangan saudara bilang, mama ini pemasa. Lu pemasa boi. Mau kalau terantok jatuh kepala gigi copot 5, lu pemasa lah. Jadi kalau ada yang menasehat bilang terima kak, naik motor hati-hati. Itu dia. Nah saya mau bahas sedikit tentang mengapa orang menipu, yang sering menipu angkat kaki. Puji Tuhan ada yang jujur. Ya, tidak usah, artinya tidak usah. Dalam hati beta tukang tipu juga. Bilang orang di kiri kanan, sesama orang sakit jangan sombong. Bilang orang kiri kanan. Mengapa orang sering menipu? Yang pertama, boleh kasih tunjuk kah? Karena tidak mau diketahui apa adanya. Because of refusing to be known what you are. Orang tuh tipu karena orang tidak mau tahu apa adanya. Munafik. Sembunyi itu orang pasti itu tukang tipu. Kita mesti mau diketahui apa adanya. Halo, ada amin?
Yang kedua, takut kena marah. Betul? Kenapa saudara tipu? Ini nanti mereka kena marah lah. Lebih omong kosong sah. Sonde kak, beta pulang terlambat karena beta masih kerja tugas di kawan perumah. Sonde ban ada pica. Padahal ada pekunjungi nona. Saudara lihat. Takut kena marah. Karena kalau lu berani. Nanti saya bahas. Takut dihukum. Nah, takut dihukum. Wih, kalau beta jujur tuh beta kena hukum. Aduh, lebih dari itu takut ditolak, tidak dihargai. Kalau kita jujur, wah, kita mulai ternyata lu cantik-cantik mah ada. Siapa yang pernah ambil dia mama pu uang lalu mengaku dengan jujur? Siapa yang pernah datang terlambat lalu mengaku dengan jujur beta terlambat? Betul, ada yang sudah mengaku beta terlambat, tapi, pakai tapi itu sama dengan tidak jujur. No reason. Nah, saya mau kasih satu pernyataan. Jujur itu sakit. Saudara jangan bilang kepada, lu mesti jujur dong. Lu yang mau terima kejujuran ini sudah siap kah belum? Sekarang contoh, nyong dan non pacaran. Tak usah sah, ini tidak ada, di sini tidak ada. Di sini semua belum pacaran, jadi lain sah. Suami istri saja. Sekarang istrinya bilang sama suaminya, Pak mesti jujur dan beta Pak. Wah, oke, siap mah. Beta berjanji di hadapan Tuhan, penatua, saksi orang tua, bahwa beta akan jujur seumur hidupku kepadamu. Lalu satu hari di kantor ada nona satu WA dia. Pak ganteng Pak Karmana beta mau jalan-jalan dan Pak. Wih dia baca. Aduh. Lalu dia sebut tidak apa-apa. Beta pulang beta mau jujur ibu istri. Mari doko koto minum teh. Beta mau jujur kan mama minta beta jujur. Sekarang beta mau jujur tadi nih di kantor ada nona satu. Sapa? Nona satu. Dia punya nama Sapa. Lu bayangkan. Dia ada WA beta. Mana itu HP? Sini becek. Ini belum omong habis tua su angka rok, bicari di kantor, perempuan siapa yang WA pula kita di siang, Basobe rui rabek sama song. Betul atau betul? Banyak kejadian begitu betul? Banyak. Saudara bayangkan, akhirnya dia bilang, aduh, beta baru mau omong sepotong tua su mendidih. Terpaksa beson jadi omong. Jujur itu sakit. Halo, ada amin? Saudara jangan bilang lu mesti jujur ya. Nah kalau orang jujur, saudara terima orang pun jujur ke sonde. Kenapa banyak orang tukang tipu di muka bumi ini? Termasuk yang duduk di depan saya dan saya. Karena kita semua takut. Dan orang yang di depan kita, yang menerima pengakuan kita, tidak bisa menerima kejujuran kita. Makanya dengar baik, banyak anak-anak tukang tipu dan pembawa amal. Sekarang nih, biar lupa ke JPRS jo, kalau dia kasih mati data, baru dia bilang baterai low, beta di ruang kelas, dosen bilang soalnya boleh buka HP, lu cek lu ada di mana? Beta kuliah dari jam 6 pagi, pulang jam 12 malam. Kosong kuliah model apa? Saudara lihat. Kenapa orang tukang tipu? Makanya saudaraku yang kasih, satu yang bisa terima kejujuran kita. Yohanes 1 ayat 9 bilang begini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, if we confess our sins,
He, Jesus, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Haleluya. Jika engkau mengaku dosaku, maka Tuhan adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Kalau papa mamamu, kalau om tantemu, kalau pemimpin-pemimpinmu sulit menerima kejujuranmu, dengar baik, masih ada Tuhan yang mau mendengar kejujuranmu untuk mengakui sekalipun engkau jatuh dalam dosa. Karena itu kalau ada anak you datang kepada saya dan berkata, kakak, Daddy John, Bapak John, beta kayak rasa pun hati agak deg-deg sedikit. Apa artinya? I'm falling in love. Wah, you sudah falling in love? It's good. Ya. Kalau datang di saya dan cerita yang kau jatuh cinta, saya akan bangga dan bilang, mari kita doa makan. Sambil di jalan betahnya, sampai jatuh cinta tidak berdosa. Halo, ada amin. Kok hanya anugerah saya yang bilang amin. Jatuh cinta tidak berdosa. Jatuh cinta tidak berdosa. Karena Tuhan yang kasih itu rasa cinta. Tapi kepada siapa itu perlu jangan sampai ketemu pohon ju I love you. Ketemu kambing ju I love you. Pitiang ju bilang I love you. Suka orang India sah. Ketemu pohon menyanyi di laut slow motion. Ya toh? Tidak apa-apa kalau saudara jatuh cinta. Cepat hubungi pemimpinmu dan cerita. Mentormu, makanya di sini ada komsel itu dengan maksud saudara curhat kepada komselmu. Percayalah PKSmu tidak ember.com. Ada amin? Cakap cawi kakak, beta kelihat dia tuh, aduh, kaki tangan gak matar. Beta kasih diserang apa begitu. Waktu beta lihat bulan terbit, beta lihat dia pemuka. Gas korem. Haleluya. Tenang saja, tidak apa-apa. Wong Tuhan saja jika kita mengaku dosa kita, beta lebih hebat dari Tuhan apa? Ada amin? Ini kalau orang tua semua seperti saya, dia anak paling jujur sama antero bumi ini. Kalau ada guru-guru yang begini, saudaraku, seperti Tuhan, kau tempuh hidup nih terang benderang. Kau buat salah juga kau takut untuk mengaku. Orang bayangkan Tuhan tuh kayak orang tua yang kalau lu mengaku dosa tuh dia bawa hammer, dia lu sini, lu beta formax, lu sini. Anak kurang apa, pak, sudah. Jadi kita bayangkan Tuhan tuh begitu. Jadi kalau kau bikin salah sedikit, Tuhan mau pergi gereja lah, kenapa? Sangat berdosa, aduh, beta kue. Hey, no! Yesus sudah mati buat saya dan saudara. Dia sudah menjadikan engkau dan saya kebenarannya. Haleluya. Restorasinya sudah terjadi dalam hidupmu dan hidupmu. Katakan, saya orang benarnya Allah. Saya orang kudusnya Allah. Kalau saya jatuh error sedikit, itu biasa saja. Halo, ada amin? Tempat di sini terbuka untuk saudara akui semua kedosa dan kesalahan. Soalnya akan ada yang berani menghakimi saudara karena kami pun bukan Tuhan. Hanya Tuhan saja. Kalau Tuhan yang bilang Anda masuk neraka, itu hak Tuhan. Beta soalnya bisa bilang. Dan saya mau bilang siang hari ini, Tuhan pasti pulihkan hidupmu. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi dia. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, si tukang tipu itu akhirnya direstorasi oleh Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan. Dalam terjemahan Kejadian 32 ayat 28 dikatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang.
Di dalam King James Version berkata, and he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince has no power with God and with man, and has prevailed. Haleluya. Saudara tahu, kalau Tuhan bisa ubahkan seorang Yakub, Dia bisa ubahkan saya dan saudara. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Yakub menjadi Israel. Si tukang tipu itu menjadi pangeran Allah, pejuang Allah. Israel namanya. Wonderful. Apa yang membuat Yakub berubah? Ini yang kita mau belajar. Dalam perjalanan hidupnya, setelah Yakub bekerja di Laban 14 tahun, ya saudaraku yang kekasih, lalu mereka mulai punya anak. Satu hari saudaraku Yakub Yakub harus kembali kepada Esau. Dan ketika dia dalam perjalanan pulang, saudaraku yang kekasih, waktu dia dalam perjalanan pulang, bawa istri, anak-anaknya, semua harta benda yang dia dapat di Laban, Toonya itu, dia kerja di sana selama lebih kurang 14 tahun. Lalu dia pulang bawa itu semua. Dalam perjalanan dia dengar Esau kakaknya sedang dalam perjalanan menyongsong dia. Karena karakter tukang tipunya belum diubahkan Tuhan, dia mulai merasa, wow, ada apa nih Esau datang? Ini bahaya ini. Lalu karena tukang tipunya mulai muncul karakter. Kan tadi tahu kalau sudah kebiasaan, maka muncul itu kebiasaan. Lalu dia suruh istri dan anak-anak semua pembantu-pembantunya lebih dahulu pergi ketemu Esau. Ini Yakub pun egois nih di sini, mau menang sendiri di sini. Lalu Yakub bersembunyi dan puji Tuhan, di saat bersembunyi inilah dia direstorasi oleh Tuhan. Jadi semua pergi, tinggal Yakub sendiri. Nah, malam itu Yakub mulai merenung. Dia tinggal seorang diri, semua sudah pergi duluan mau ketemu Esau di sana. Dia pun kakak Esau, dia tinggal di sini. Dia mulai merenung. Dia mulai berdoa, dia mulai bergumul, dia mulai memeriksa hidup. Karena dia pikir ini Esau pun maksud apa ini? Kenapa Esau datang menyongsong saya? Lalu saudaraku dalam perenungan itu Yakub mulai mengevaluasi diri sambil mengingat kejadian-kejadian masa lalunya yang tukang tipu itu. Dia mulai merenung masa lalunya. Dia mulai ingat saudaraku yang kasih bagaimana dia tipu Esau, gambaran jelas. Dia ingat kembali puluhan tahun yang lalu Esau datang lapar-lapar dari berburu, lalu masuk rumah, lalu dia minta sup kacang merah yang dia masak, lalu dua bertengkar sedikit, lalu jual itu terjadi transaksi jual beli, hak keseluruhan. Dia ingat, terus dia ingat dia bergumul dengan kondisi-kondisi itu. Sampai dia tipu dia pembawa mantu dan sebagainya. Dia ingat semua kejadian itu. Dan dia bergumul. Tahukah saudara, kadang-kadang masa lalu kita bisa menarik kita ke belakang. Masa lalu kita bisa menghancurkan hidup kita. Tapi puji Tuhan. Dan saudara tahu kisah itu. Sepanjang malam itu lalu tiba-tiba ada malaikat datang. Betul saudara? Lalu bergulat dengan Yakub. Nah, saya renungkan. Di sana tadi dikatakan bahwa Yakub bergumul. Lalu dia menang melawan Allah dan manusia. Manusia yang dia lawan itu apa? Dirinya sendiri. Dia menang atas masa lalunya. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Musuh terbesar yang bisa tarik kita ke belakang adalah masa lalu kita. Karena itu dengar, engkau harus menang atas masa lalumu. Yang setuju katakan amin.
Kalau tidak, engkau terbiasa gampang jatuh cinta. Lihat nyong satu mudah jatuh cinta, lihat nona satu mudah jatuh cinta. Engkau mudah marah, engkau mudah emosi. Kalau engkau tidak menang atas itu semua, maka dengar, dimanapun engkau berada, engkau suatu hari akan mengalami kembali hal serupa. Karena itu dia bergulat malam hari itu. Dia bergumul dengan dia masa lalu. Dia bergumul, dia teging, dia doa, dia putuskan masa lalunya. Dalam nama Yesus. Masa lalunya terputus. Dan ketika dia bergumul demikian, saudaraku yang kasih, malaikat itu juga dalam pergumulan. Dan saya lihat saudaraku yang kasih, terakhir dia minta malaikat itu berkati. Lalu singkat cerita, malaikat itu pukul apa? Pangkal pahanya sehingga Yakub pincang. Nanti baca baik-baik itu kitab. Pukul pangkal paha artinya malaikat itu memukul kekuatan manusianya. Sehingga Yakub tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Egoisnya. Itu yang membuat Yakub berubah dalam kehidupannya. Sekarang malaikat itu berkata, engkau tidak lagi bernama Yakub. Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Pergantian nama Yakub menjadi Israel menandakan bahwa Yakub menjadi manusia baru. Dia menang atas dirinya sendiri, dia menang atas masa lalunya, dan dia menang bersama dengan Tuhan. Dan karena itu dia digelar Prince of Israel, Pangeran Allah. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Siang hari ini saya mau berdoa buat saudara. Tundukkan kepala di tempat di mana engkau sedang berada. Mungkin ketika engkau dengar bagian-bagian khotbah ini, engkau berkata, ini aku Tuhan. Mungkin kebiasaan burukmu engkau sembunyi dengan baik-baik. Tapi dengar, suatu waktu itu kalau engkau tidak akui, maka itu akan menarik engkau kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, kau memperbanyak dosaku. Tiada kau penat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, Tiada kau perhitungkan kesalahanku kesalahan betapa besar. betapa besar kasih Pengampunannya. pengampun Oh haleluya. Tuhan. Tak kau pandang hina. Tak kau Dia tidak pandang hina kalau engkau jujur dengannya. menerima kasih Katakan pengampunan yang kau beri padamu ya
dipulihkan, taruh tangan kananmu di dada, katakan Tuhan, sembuhkan aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Izinkan kuasa Allah memulihkan hidupmu. Buka hatimu dan akui di hadapan Tuhan. Kalau engkau jujur 10, maka Tuhan akan pulihkan engkau 10. Kalau engkau jujur 50, maka Tuhan akan pulihkan engkau 50. Kalau engkau jujur 100, maka Tuhan pasti memulihkan engkau seutuhnya. Dia punya rencana yang indah atas hidupmu. Dia punya rancangan yang terbaik buat engkau. Jangan biarkan masa lalumu, jangan biarkan dosa menghancurkan hidupmu. Kalau siang ini engkau juga masih kompromi, bertobat dan akui di hadapan Tuhan dan bikin keputusan ya, tidak. Katakan, Tuhan, ini hidupku. Tuhan, ini hidupku. Anugerahnya cukup buat engkau. Tuhan akan memampukan engkau. Betapa kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Dia beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Taruh tangan kananmu di dada. Katakan bersama dengan saya, Tuhan, Engkau mengenal hidup saya, Engkau mengenal hati saya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ubahkan dan pulihkan saya. Saya mau mengasihi Engkau. Saya mau cinta Engkau selamanya. Karena saya tahu rencana-Mu indah bagi saya. Rencana-Mu indah bagi hidup saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Saya berdoa, Roh Kudus jamah setiap saudara. Darah Yesus menyucikan dan menguduskan engkau. Setiap pengakuan yang sedang kau sebut, darah Yesus pulihkan. Darah Yesus, terima anugerah, terima kemurahan, terima kebaikan. Engkau dibenarkan, engkau dikuduskan, engkau disucikan dengan darah Yesus. Terima kasih. Bersama saya nyanyikan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang. Angkat kedua tanganmu, katakan pengampunan yang Kau beri. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.